Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. tidak ada yang jawab salam. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bersyukur sekali, marilah kita sebagai umat muslim ya, makhluk Allah untuk memanjatkan selalu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan, berikan nikmat sehat, nikmat sempat waktu yang luang untuk bisa berkumpul, untuk bisa berdiskusi, untuk bisa menggali informasi ilmu ya terkait bidang halal. Tak lupa sholawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, sudah diperkenalkan oleh Pak Aldo tadi ya. Izin saya memperkenalkan diri juga. Ini saya Bu Dewi Khalifah, panggilannya Bu Dewi. Saya adalah salah satu instruktur di Halal Institute ya, yang pada siang hari ini saya diamanahkan untuk menyampaikan materi terkait sistem jaminan produk halal atau kita singkat dengan SJPH. Ya, ini adalah materi dasar, merupakan dasar pengetahuan yang harus Bapak Ibu ketahui selaku calon penyelia halal ya ketika akan bertugas. Panduannya, pedomannya adalah sistem jaminan produk halal untuk melakukan bagaimana kita bisa memproduksi produk yang halal di tempat usaha kita. Jadi ini karena SPPG berarti produk MBG yang dihasilkan itu sudah terjamin kehalalannya. Seperti itu. Boleh saya buka dengan pantun ini supaya lebih seger. Teman-teman ini sudah sholat ya, makan sholat ya, udah istirahat cukup. Insya Allah lebih semangat. Jangan lupa teh kopinya disediakan di samping mejanya, samping laptopnya. Saya buka dengan pantun dulu ya. Membuka laptop ikut pelatihan. Boleh, Bu. Ya, Boleh, oke. Saya ulang ya. Boleh minta Ibu. cakepnya? Iya. Kak, dengan pantun. No. Membuka laptop ikut pelatihan. Cakep, Cakep. Khawatir lapar, sediakan makanan. Cakep. si Pelatihan penyelia halal memang melelahkan, namun semangat harus terus dipertahankan. mantap. Nah, Ya, semangat terus ya Bapak Ibu. Insya Allah yang Bapak Ibu sekarang sedang lakukan, energi yang dikeluarkan, waktu yang disempatkan, diluangkan, ini akan dicatat sebagai pahala ibadah bagi Bapak Ibu semuanya ya. Insya Allah karena ini adalah majelis ilmu ya. Mencari ilmu itu hukumnya wajib gitu ya. Jadi insya Allah ini akan mendapatkan berkah barokah bagi Bapak Ibu semuanya. Jika ikhlas ya, jika ikhlas, jika Bapak Ibu mengikuti dengan baik. Seperti itu. Baik, saya buka materinya. Ikan sepat ikan gabus. Makin cepat makin bagus. Ya, ini adalah materi kita hari ini. Ini adalah dasar ya, Bapak Ibu ya. Sebelum melaksanakan tugas sebagai penyelesaian halal, ini harus Bapak Ibu ketahui dan harus Bapak Ibu pahami. Ada yang bocor? Ya. Eh, jadi ketika akan diaudit oleh auditor halal dari LPH, maka auditor halal LPH akan memeriksa kesesuaian apa yang dilaksanakan Bapak Ibu terkait bagaimana menerapkan sistem jaminan produk halal di tempat Bapak Ibu. Dari 5 kriteria yang akan dinilai itu harus sesuai. Jika dinyatakan tidak sesuai, berarti itu ada temuan dan temuannya referensinya adalah tidak sesuai dengan kriteria SJPH atau sistem jaminan produk halal. Jadi Bapak Ibu semua, mungkin perlu saya garis bawahi lagi, prinsip sertifikasi halal di Indonesia itu bukan berdasarkan hasil akhir atau end product, tapi berdasarkan ketelusuran. Artinya dari hulu sampai hilir, dari penyediaan bahan sampai ke penyajian itu harus berstandar halal. Oke. Nah,
Apa saja yang menjadi prinsipnya? Yang pertama, kita harus memastikan bahwa semua bahan yang digunakan dalam proses produksi itu adalah halal. Dibuktikan dengan adanya sertifikat halal dari bahan. Jadi kita harus pastikan semua bahan yang kita gunakan, kita sediakan itu adalah sudah halal. Kemudian setelah bahannya itu kita sediakan halal, maka kita harus pastikan bahwa selama proses produksi tidak terjadi kontaminasi. Kontaminasinya terhadap apa? Dari bahan haram ataupun najis. Nah, kontaminasi dari bahan haram ataupun najis ini terhadap produk ini bisa berasal dari macam-macam. Bisa dari bahannya, bisa dari peralatan produksinya, bisa dari pekerjanya, bisa terkontaminasi dari lingkungan produksinya. Gitu ya. Jadi diistilahkan Pak Yai tadi ada najis, ada mutanajis. Mutanajis itu bahan yang halal suci tapi terkontaminasi najis, terkena najis sehingga menjadi mutanajis. Nah, hal inilah yang harus kita hindari ketika berproses gitu ya. Dalam proses produksi kita harus hindari adanya kontaminasi baik dari bahan haram maupun najis. Nah, setelah kita pastikan bahan itu sudah halal semuanya, kemudian kita sudah memastikan bahwa dalam proses produksi itu sudah terjamin kehalalannya, tidak ada kontaminasi dari bahan haram maupun najis, maka yang terakhir, kita harus pastikan bahwa proses ini itu dapat berjalan secara baik, berkesinambungan, dan konsisten. Jadi harus konsisten, dijaga supaya proses ini berjalan sesuai dengan rencana kita. Oleh karena itu, perlu ada suatu sistem yang dijalankan. Perlu kita menerapkan sistem yang ini akan menjadi pedoman, menjadi panduan, sehingga kita bisa menjamin bahwa produk yang kita produksi, produk yang kita hasilkan itu sudah berstandar halal. Seperti itu ya. Nah, sistem inilah yang kita kenal dengan namanya Sistem Jaminan Produk Halal atau SJPH. SJPH ini, Bapak Ibu, itu didasarkan pada satu regulasi, yaitu Keputusan Kepala BPJPH nomor 20 tahun 2023 yang mengatur tentang kriteria sistem jaminan produk halal. Jadi nanti akan di-share ya, mungkin sudah di-share dan sudah ada di sistem terkait regulasi ini, sistem jaminan produk halal yang ada di Kepkaban 20 tahun 2023. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Saya sarankan Bapak Ibu untuk mendownload ya. Download ini kemudian dibaca-baca lebih lanjut ya. Ini hanya 17 halaman. Sangat singkat, padat, namun berisi gitu ya. Jadi ini ada hanya 17 halaman yang terdiri dari ketentuan bagaimana kita dapat menerapkan penjaminan terhadap produk yang kita hasilkan bahwa itu sudah halal. Ini kita harus menyiapkan atau menerapkan 5 kriteria. Nah, di kerangka prinsip dasar di Kepkaban 20, kita singkat Kepkaban 20 ya. Kepkaban 20 tahun 2023 itu sudah diatur. Ya, mulai dari pendahuluan, kemudian ruang lingkup, bagian yang ketiga istilah dan definisi, kemudian ada bagian yang keempat itu adalah azas, bagian yang kelima itu adalah kriteria, yang juga terdiri dari 5 kriteria, dan yang bagian keenam adalah informasi terdokumentasi. Nanti di-download ya Bapak Ibu ya. Apa sudah ada yang mendownload mungkin? Adakah yang sudah mendownload? Nanti di-download ya Bapak Ibu. Oke. Kita lanjutkan. Sistem jaminan produk halal ini, Bapak Ibu, sesuai regulasi ada definisinya. Definisinya adalah merupakan pendekatan yang sistematis, jadi teratur, kemudian terintegrasi, tidak terpisahkan. Yang ini adalah disusun untuk diterapkan dan dipelihara. Dengan cara apa? Dengan cara mengidentifikasi bahannya, mengidentifikasi kontaminasi, baik itu terhadap bahan, pada proses produksinya, pada produknya, pada sumber daya, dan pada prosedurnya. Ini dilakukan dalam rangka untuk memastikan dan menjaga kesinambungan proses produk halal sudah dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh BPJPH. Jadi BPJPH itu adalah suatu badan, Bapak Ibu ya, yang dulu masih di bawah Kementerian Agama Eselon 1, tapi sekarang sudah bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang ini merupakan lembaga yang diberikan kewenangan dalam penjaminan produk halal di Indonesia. Baik,
bahwa sistem jaminan produk halal ini Bapak Ibu tujuannya adalah yang pasti yang pertama, Bapak Ibu mengajukan sertifikasi halal ya di SPPG Bapak Ibu. Maka ini merupakan syarat mutlak, syarat utama yang harus dilalui. Jadi harus diterapkan dulu sistem jaminan produk halal, baru kemudian bisa melakukan proses sertifikasi halal. Nah, ini harus diterapkan. Kenapa harus diterapkan? Karena ini akan menjadi penjaminan bahwa produk yang dihasilkan sudah halal, bahwa proses yang dilakukan, proses produk halalnya sudah dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten. Nah, sistem jaminan produk halal ini, Bapak Ibu, SJPH ini harus diterapkan. Jadi sifatnya itu wajib, harus gitu ya. Wajib diterapkan oleh pelaku usaha. Untuk apa? Untuk menjaga konsistensi produksi selama masa berlakunya sertifikat halal. Kalau boleh tahu nih saya, berapa lama masa berlaku sertifikat halal, Bapak Ibu? Seumur hidup. Seumur hidup. Adakah syaratnya? Selama Apakah tidak ada tetap berlaku? perubahan bahan dan Ya, Selama usaha berjalan. ya ada yang Bapak-bapak tadi, Kak Jika, tidak ada ya perubahan syaratnya bahan. tidak terdapat perubahan bahan. Baik, terima kasih Pak. Ya, baik Bapak Ibu, sesuai regulasi saat ini sertifikat halal itu tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan bahan, komposisi bahan dan atau proses produk halalnya. Jadi kalau ada perubahan bahan, prosesnya tetap ini harus dilaporkan. Begitu juga jika dengan eh, bahannya tetap tapi prosesnya berubah itu juga harus dilaporkan, gitu ya. Apalagi berubah keduanya, ada perubahan bahan dan ada perubahan proses produk halal. Nah, bagaimana jika pelaku usaha ini akan mengubah komposisi bahan dan PBH setelah mendapatkan sertifikat halal, maka wajib memperbaharui sertifikat halalnya karena ini sudah tidak berlaku lagi gitu ya. Jadi tidak bisa berlaku selamanya karena ada perubahan. Kalau ada perubahan, misalnya ada pengembangan produk, bagaimana? Maka tetap harus dilaporkan. Pengembangan tersebut harus diajukan ke BPJPH melalui si halal ya, sistem elektronik terintegrasi. Nah, ini kemudian diajukan ada permohonannya dengan melampirkan beberapa dokumen yang dibutuhkan. Dan kemudian akan dilakukan resertifikasi gitu ya, sertifikasi ulang. Kemudian ada pembaharuan sertifikat halalnya. Jadi kalau misalnya hanya menambah varian produk, biasanya sertifikat halalnya itu nomornya sama, yang berubah adalah lampirannya, akan ditambahkan di varian produk pada lampiran. Seperti itu. Nah, jika misalnya nanti didapati, Bapak Ibu, karena kan sertifikat halal ini dulu masih berlaku 2 tahun. Kemudian ada regulasi cipta kerja berubah menjadi 4 tahun. Nah, jika misalnya cetakannya lama, maka masih ada tuh masa berlaku di sertifikat halal. Jadi, kalau misalnya memang itu sudah dikeluarkan oleh BPJPH, sertifikat halal ini, maka masa berlaku yang tertulis di sertifikat halal itu bisa diabaikan. Artinya kita hanya bisa perhatikan nanti tanggal terbit dari sertifikat halal. Seperti juga KTP kita, kalau KTP kita kan kalau cetakan lama masih ada masa berlaku. Padahal NIK KTP kita itu sudah berlaku selamanya. Maka itu bisa diajukan untuk pencetakan ulang kalau ingin dihilangkan tulisan masa berlakunya. Gitu ya. Nah, ini integritas Bapak Ibu nih sebagai penyelia halal itu dipertaruhkan di sini. Kalau misalnya nanti ada perubahan bahan ataupun ada perubahan proses atau keduanya, nah Bapak Ibu tidak laporkan. Nah, ini ya tanggung jawabnya dunia dan akhirat ya. Di dunia nanti kalau misalnya ada surveillance kena, tapi di akhirat juga akan ditanya ini. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, eh, profesi penyelia halal ini sangat mulia ya. Kalau Bapak Ibu bisa melaksanakan dengan amanah ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya kita lanjutkan untuk pendahuluan dulu ya. Di pendahuluan kita percepat untuk pendahuluan. Tadi sudah disampaikan Pak Yai bahwa kita sebagai manusia sesuai dengan perintah Allah di surat Al-Baqarah di ayat 168 kita harus makan makanan yang halal dan baik, halal dan thayyib.
Kemudian sesuai dengan peraturan perundangan di PP Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 untuk supaya bisa menghasilkan makanan yang halal dan baik tadi, pelaku usaha harus menjaga kesinambungan proses produk halalnya dan menerapkan sistem jaminan produk halal. Karena ini akan memberikan jaminan bahwa kesinambungan proses produk halalnya berjalan dengan baik, produknya sudah dijamin sudah berstandar halal. Kemudian Bapak Ibu, bagian yang kedua, apa sih yang menjadi lingkup dari SJPH? SJPH atau Sistem Jaminan Produk Halal, jangan terbalik-balik ya. Sistem Jaminan Produk Halal ini merupakan menetapkan persyaratan pada setiap tahapan proses produk halal, Bapak Ibu. Kalau tahapan proses produk halal, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu dari hulu sampai hilir. Jadi yang diatur syaratnya oleh SJPH, bagaimana pada tahapan penyediaan bahannya, bagaimana tahap pengolahan, bagaimana penyimpanannya, bagaimana tahapan pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan sampai bagaimana penyajiannya, itu diatur syarat-syaratnya dalam SJPH. Nah, ini juga akan mengatur syarat dan kegiatan yang meliputi 5 kriteria yang harus Bapak Ibu SPPG terapkan nanti ya. Terkait SJPH ada 5 kriteria. SJPH ini Bapak Ibu itu berlaku ya, berlaku harus diterapkan untuk semua kategori produk yang wajib bersertifikat halal. Baik itu produk berupa barang maupun berupa jasa. Jadi kalau misalnya produknya Bapak Ibu, teman-teman ini tidak masuk kategori produk yang wajib bersertifikat halal, yang tidak perlu mengajukan sertifikat halal, tidak terkena kewajiban sertifikat halal. Nah, untuk produk yang wajib bersertifikat halal ini harus bisa dilihat di mana, gitu ya. Kita bisa lihat di nanti daftarnya ada di KMA atau Keputusan Menteri Agama nomor 748 tahun 2021 dan di KMA 944 tahun 2024. Kalau misalnya produknya Bapak Ibu ini tidak ada di KMA 748 maupun di KMA 944 tahun 2024, maka produknya Bapak Ibu tidak masuk kategori produk yang wajib bersertifikat halal. Artinya tidak terkena kewajiban sertifikasi halal. Nggak perlu didaftarkan. Seperti itu. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika ternyata misalnya ya, ini SPPG pengolahan makanan dan minuman masuk nih ada di KMA 944 ya berarti wajib bersertifikat halal. Karena sesuai amanah undang-undang ya, Undang-Undang 33 tahun 2014, semua produk yang masuk beredar dan dipasarkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah, ini harus diterapkan Bapak Ibu ya, tidak hanya kepada skala usaha tertentu, tapi juga semua kategori skala usaha, baik itu usaha mikro, kecil, menengah maupun besar. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa produk yang wajib bersertifikat halal itu terdiri dari produk barang maupun jasa. Ada barang, ada jasa. Jadi kalau barang itu yang berwujud, jasa itu yang tidak berwujud, artinya berupa layanan, gitu ya. Nah, kalau barang itu yang masuk kategori wajib atau terkena kewajiban sertifikat halal adalah berupa makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Ya, ini pentahapan yang pertama ya, makanan dan minuman, jasa sembelian itu pentahapan wajib halal yang pertama di tahun 2024. Namun untuk yang mikro kecil ada relaksasi mundur di 2026. Nanti sebentar lagi sudah harus wajib halal, wajib sertifikasi halal. Nah, kemudian yang tergolong barang selain makanan, minuman, obat, dan kosmetik adalah produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetika. Banyak sekali yang beredar di sekitar kita, dipasarkan di sekitar kita ya, ada produk kimiawi, biologi, rekayasa genetika. Namun ketentuannya tidak semuanya terkena kewajiban sertifikat halal. Yang terkena kewajiban sertifikat halal hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Contoh, kalau produk kimiawi untuk yang terkait
makanan minuman, misalnya minuman ya ada resin penukar ion, ada arang aktif, itu produk kimiawi untuk memfilter air ya, biasanya untuk air minum dalam kemasan. Jadi produksi air minum dalam kemasan itu menggunakan arang aktif. Kemudian ada mungkin menggunakan pemutih, penjernih gitu ya. Atau kalau misalnya untuk kosmetik menggunakan fragrance atau pewangi seperti itu. Nah, kalau produk biologi, misalnya vaksin terkait dengan obat ya, yang terkait dengan obat vaksin. Kemudian kalau antibodi, kalau terkait dengan makanan, mungkin ragi tempe, ragi tape, ragi roti, itu adalah produk biologi, MSG gitu ya, itu terkait dengan makanan untuk produk pangan kita. Kemudian terakhir yang tergolong barang itu adalah istilahnya barang gunaan, yaitu barang yang kita pakai, kita gunakan, dan kita manfaatkan. Namun, tidak semuanya, Bapak Ibu, kan banyak nih di sekitar kita barang gunaan ya. Barang yang kita pakai, kita gunakan, kita manfaatkan. Yang terkena kewajiban sertifikat halal, ketentuannya adalah hanya bagi barang yang berasal atau yang mengandung unsur hewan saja. Bisa dikasih contoh-contoh? Barang gunaan yang mengandung unsur hewan. Was untuk makanan. Kuas boleh barang kita gunakan ya. Jadi kalau menggunakan kuas untuk kuas bakaran, kuas kue, pilih yang sintetis, Bapak Ibu. Jangan pakai yang kalau ada sertifikat halalnya bagus. Kalau tidak ada, pilih yang sintetis, kuas lukis itu ya. Nanti kalau mau dicek, dibakar gitu. Kalau bau rambut berarti ini ada indikasi ada unsur bulu gitu ya. Atau rambut bisa ada unsur hewannya. Jadi jangan dipakai yang seperti ini, dihindari supaya lebih aman gitu ya. Apalagi selain kuas, barang yang mengandung unsur hewan, apa kira-kira Bapak Ibu? Ngantuk ya. Yang biasa kita pakai kalau lagi dingin gitu ya, jaket. Nah, ya jaket bisa dari unsur hewan, ada kulit, jaket kulit, topi, kemudian apalagi mungkin ikat pinggang gitu ya. Ikat pinggang. Iya, ikat pinggang, tas, sepatu itu ya. Itu juga bisa dari unsur hewan. Nah, kalau misalnya sebaliknya, kalau ada barang gunaan yang tidak berasal atau yang tidak mengandung unsur hewan, maka tidak terkena kewajiban sertifikat halal. Contoh, ada wajan, wajan dari besi, gitu ya, murni dari besi, atau panci yang murni dari aluminium, atau mungkin sendok yang murni dari stainless gitu ya. Nah, ini tidak ada unsur hewannya, maka tidak perlu atau barang-barang ini tidak terkena kewajiban sertifikat halal. Jadi kalau menggunakan barang-barang ini harus diidentifikasi dulu, kira-kira ada unsur hewannya tidak dalam proses pembuatannya, gitu ya. Seperti itu. Kemudian tadi kategori barang ya, produk yang kategori barang. Produk yang kategori jasa yang terkena kewajiban sertifikat halal itu ada 7, yaitu penyembelihan, jasa penyembelihan karena yang di RPU, rumah potong unggas atau rumah potong hewan, itu yang disembelih itu bukan kambing atau bukan sapinya. Jadi dari orang lain kemudian disembelihkan di RPH. Bukan ayamnya atau unggasnya yang disembelihkan di RPU, tapi punya orang lain. Jadi ini masuk ke jasa, jasa penyembelihan. Kemudian ada jasa pengolahan, penyimpanan, pengemasan, jasa pendistribusian, jasa penjualan, dan jasa penyajian. Nah, ini jasa, tidak semua jasa yang terkena kewajiban sertifikat halal, tapi yang hanya terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik saja. Contoh misalnya jasa pendistribusian atau jasa pengemasan gitu ya. Jasa pendistribusian, logistik gitu ya, hanya mendistribusikan barang yang non makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Misalnya semen, mebel, atau kemudian kertas seperti itu ya. Itu tidak terkena kewajiban sertifikat halal. Tapi kalau jasa pendistribusian ini juga mengangkut kemudian lotion, sabun, shampoo yang ini merupakan bagian dari kosmetik. Nah, ini juga
jadi kena kewajiban sertifikat halal. Itu ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak terus semuanya terkena kewajiban sertifikat halal, tapi ada ketentuan-ketentuannya. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga, istilah dan definisi. Ini nanti dibaca kembali ya Bapak Ibu ya untuk istilah dan definisi. Kemudian azas ini ada 7. Jadi ada azas perlindungan. Kita dengan adanya jaminan produk halal ini dilindungi ya. Semua masyarakat Muslim di Indonesia ini dilindungi dari mengkonsumsi dan menggunakan produk yang tidak halal. Kalau azas keadilan SJPH ini diterapkan oleh semua warga negara secara proporsional, tidak ada diskriminasi. Azas kepastian hukum ini memberikan kepastian hukum terkait kehalalan produk. Jadi dibuktikan dengan adanya sertifikat halal. Jadi sertifikat halal itu mempunyai kepastian hukum yang tetap. Kemudian akuntabilitas dan transparansi bahwa yang diselenggarakan dalam jaminan produk halal ini, baik itu hasil akhirnya atau proses kegiatannya, itu harus transparan, harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, harus akuntabel, gitu ya. Nah, kemudian ada asas berikutnya, asas yang kelima, efektivitas dan efisiensi. Dalam menyelenggarakan jaminan produk halal ini, Bapak Ibu, berorientasilah pada hal-hal yang meminimalkan penggunaan sumber daya, harus dengan cara yang cepat, sederhana, dan terjangkau, biayanya ringan. Jangan sampai ketika menerapkan SJPH, nanti Bapak Ibu prosesnya tambah ruwet, tambah ribet, gitu ya. Malah tidak efisien seperti itu. Jadi pilihlah metode-metode yang efektif dan efisien saja. Kemudian asas yang keenam, profesionalitas. Kita tahu ada 3 ya, ada 3 profesi di bidang halal, yaitu yang satu juleha, bukan julaiha ya. Kalau julaiha pakai jilbab. Jadi kalau juleha itu juru sembelih hewan. Kemudian ada penyelia halal, Bapak Ibu semuanya, ada auditor halal. Nah, semua profesi ini, Bapak Ibu, ini harus mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik. Jadi, kalau mengadakan pelatihan, biasanya akan berbasis dengan SKKNI dalam pelatihan itu, seperti sekarang ini. Apakah itu juleha, apakah itu auditor halal, semua harus didasarkan terkait standar kompetensi dan juga kode etik. Kemudian ada nilai tambah dan daya saing, asas yang terakhir. Kita tahu Bapak Ibu bahwa banyak sekali produk dari luar negeri ini yang sudah beredar di Indonesia. Jangan sampai produk-produk yang sejenis dalam negeri kita itu jadi kompetitor apa namanya kalah bersaing. Ya kompetitor-kompetitor kita itu yang dari luar negeri itu sudah banyak yang sudah bersertifikat halal. Jadi kalau misalnya nanti konsumen di Indonesia ini memilih produk dari luar negeri, produk impor tersebut karena alasan sudah ada sertifikat halalnya, nah ini artinya kita sudah kalah saingan. Oke, kita sampai di yang ke bagian yang kelima, yaitu kriteria yang juga ada 5 kriteria. Bapak Ibu, 5 kriteria inilah yang harus Bapak Ibu terapkan di tempat SPPG Bapak Ibu. Saya ulang, 5 kriteria inilah yang harus Bapak Ibu terapkan di SPPG Bapak Ibu. Karena nanti auditor halal juga akan menilai implementasi atau akan menilai penerapan 5 kriteria ini di SPPG Bapak Ibu. Sudah sesuai ataukah belum? Jika belum sesuai, maka dinyatakan sebagai temuan. Oke, jika sudah sesuai berarti ya sudah sesuai dan bisa dilanjutkan untuk proses sertifikasi halalnya. Apa 5 kriteria ini? Yang 5 kriteria ini yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab. Kriteria yang kedua itu adalah bahan. Apa dan bagaimana bahan tersebut diatur di kriteria yang kedua bahan. Kemudian ada kriteria yang selanjutnya adalah proses produk halal atau PPH. Kriteria yang keempat adalah produk dan kriteria yang 5 adalah pemantauan dan evaluasi. Ada berapa? Ada 5 kriteria yang harus kita terapkan di tempat usaha kita. Seperti juga rukun Islam, ya, ada 5. Ada 5 lagi apa? Yang 5, Bapak Ibu. Sholat 5 waktu. Iya, betul Pak Irfan. Sholat 5 waktu. Ada lagi? Pancasila. Pancasila. Ini biar mudah mengingat aja sih saya. Ada lagi yang lebih ini
familiar di benak kita ketika waktu kecil, balonku ada 5 ya. Balonku ada 5. Sama juga ini, SJPH ada 5 kriteria yang nanti harus kita terapkan dengan betul-betul dan akan diperiksa oleh auditor halal dari LPH. Kita bahas satu persatu untuk 5 kriteria ini. Kriteria yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab. Apa definisi dari komitmen dan tanggung jawab? Ini ya, ada definisinya, yaitu merupakan pernyataan yang tertulis. Jadi harus ditulis bersifat formal dari pelaku usaha, tidak hanya omon-omon saja, tapi harus tertulis. Dari siapa? Dari pelaku usaha, artinya dari direktur, dari top manajemennya. Ya, untuk apa ini pernyataan tertulis ini yang menyatakan bahwa pelaku usaha akan menerapkan dan mengembangkan kriteria SJPH, sistem jaminan produk halal secara konsisten dan berkesinambungan, serta pelaku usaha yang berkomitmen untuk bertanggung jawab dalam meminimalkan, menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal, dan juga akan menyesuaikan pelaksanaannya dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dari kriteria satu ini, komitmen dan tanggung jawab ini ada 3 unsur Bapak Ibu yang harus diterapkan oleh Bapak Ibu. 3 unsur dalam kriteria komitmen dan tanggung jawab. Apa itu? Unsur yang pertama adalah kebijakan halal. Unsur yang kedua, tanggung jawab pelaku usaha. Unsur yang ketiga, pembinaan sumber daya manusia. Unsur yang pertama yang akan dinilai oleh auditor halal dan harus diterapkan oleh Bapak Ibu semua di SPPG adalah kebijakan halal. Kebijakan halal ini merupakan pernyataan tertulis yang ditulis disusun oleh top management, oleh direktur gitu ya, atau oleh pimpinan SPPG atau pimpinan yayasan yang mencakup komitmen bahwa pelaku usaha hanya akan menggunakan bahan yang halal, hanya akan memproses secara halal dan hanya akan menghasilkan produk yang halal sesuai dengan persyaratan umum sertifikasi. Ya, harus secara berkesinambungan dan konsisten. Nah, pernyataan tertulis ini Bapak Ibu harus ditulis ya, kemudian ditetapkan, artinya ditandatangani oleh pelaku usaha atau dalam hal ini oleh direkturnya. Kemudian harus dipahami dan harus diterapkan oleh seluruh personil. Artinya, supaya dapat dipahami dan diterapkan oleh seluruh personil, maka harus disosialisasikan dan harus dikomunikasikan kebijakan halal ini kepada seluruh pihak terkait, baik itu secara pihak internal maupun pihak eksternal. Jadi, sosialisasi itu harus dilakukan baik itu kepada pihak internal maupun pihak eksternal. Kira-kira kalau sosialisasi kebijakan halal kepada pihak internal kepada siapa? Sosialisasinya kepada siapa coba? Dari lawanku. Relawan, karyawan. Karyawan, relawan, oke ya. Kalau semuanya ya, baik itu relawan baru atau relawan yang lama, karyawan baru atau karyawan lama harus mendapatkan sosialisasi kebijakan halal. Kemudian kepada pihak eksternal, kepada siapa kira-kira? Menerima manfaat. Menerima manfaat. Oke. Supplier. Supplier, oke. Vendor mungkin ya. Jadi kalau misalnya eksternal itu sudah kita sosialisasi, misalnya kepada suppliernya tadi ya, supplier bahan, maka mereka kita harapkan bisa mempunyai awareness atau pemahaman yang sama dengan kita akan menjaga bahan yang kita pesan itu sampai ke tempat dapur itu tidak terhindar, bisa terhindar dari barang najis, bisa terhindar dari bahan haram, seperti itu. Ternyata mereka akan paham, oh perusahaan atau SPPG sudah menerapkan kebijakan halal, jadi saya harus mendukung. Nah, seperti itu ya. Nah, cara sosialisasinya Bapak Ibu bisa disesuaikan atau ditentukan sendiri oleh SPPG Bapak Ibu. Misalnya bisa melalui pelatihan internal, bisa melalui briefing karyawan, bisa dengan memasang poster atau banner di tempat dapur, ya, atau di tempat produksi. Kemudian bisa misalnya kalau suppliernya itu berjauhan luar kota atau luar pulau gitu ya, maka bisa menggunakan via email atau WhatsApp gitu ya. Nah, bukti-bukti bahwa sudah dilakukan sosialisasi ini, Bapak Ibu jangan lupa harus disimpan, dipelihara dengan baik.
Sehingga kita bisa membuktikan bahwa sudah ada sosialisasi kebijakan halal. Jangan sampai nanti ditanya oleh auditor halal ketika proses audit, sudah adakah sosialisasi kebijakan halal? Sudah, mana buktinya? Tidak ada. Tidak bisa dibuktikan. Jadi, kalau yang menjadi bukti yang bisa kita simpan, kalau misalnya ada pelatihan internal, itu daftar hadir pelatihan. Kalau ada briefing karyawan, berarti ada notulensi briefing. Ada kemudian kalau dengan poster jelas terpasang posternya, bannernya, gitu ya, di tempat-tempat yang bisa dilihat, jelas terpasang dan bisa dilihat oleh semua orang yang ada di situ. Kemudian kalau bisa, kalau melalui email atau WhatsApp gitu ya, media sosial bisa kemudian di screenshot. Bisa jadi bukti bahwa sudah ada sosialisasi kebijakan halal, baik itu kepada pihak internal maupun eksternal. Nah, kalau seperti ini contohnya ya Bapak Ibu ya, kebijakan halal sudah ditempel, dicetak, ditempel. Kalau seperti ini, kalau seperti yang di sebelah kiri ini ya, PT Bima, adakah temuan di situ, adakah ketidaksesuaiannya implementasi terhadap sosialisasi kebijakan halal? Kira-kira ada nggak Bapak Ibu? Bu Nadia, Kak Nadia, ini anak bimbing saya nih. Kak Nadia gimana Kak? Kira-kira PT Bima ini sudah sesuai? Coba yang di bawah dilihat. Tidak ada tanda tangan, Bu. Iya, betul. Tidak ada tanda tangannya. Apakah ini bisa terjadi? Bisa terjadi, Bapak Ibu. Stempel. Iya, stempel dan tanda tangannya itu bisa terjadi tidak diberi. Jadi ketika saya ada di sebuah restoran gitu ya, audit gitu ya, ternyata itu sudah dicetak besar, dipasang pigora bagus gitu ya di ruang restonya. Ternyata lupa, mungkin karena buru-buru mau ada audit dipasang gitu ya, belum ditandatangan oleh direkturnya. Ya, jadi temuan juga karena ini merupakan kebijakan yang harus divalidasi, yang harus disepakati, disetujui oleh pimpinan perusahaan. Ya, jadi jangan lupa hal-hal yang seperti itu. Kemudian ada yang di bawah ini hanya di print kemudian ditempel. Kira-kira kalau ini mencukupi tidak? Ya, kalau Kurang ruang itu, Bu. kurang ya, betul Pak Irfan. Ya kalau ruangannya kecil sempit nggak masalah ya. Tapi kalau dapur besar hanya seperti ini ya mana bisa mencukupi gitu ya. Lihat tulisannya saja harus pakai kacamata. Bagi yang sudah mungkin sudah lanjut kan harus pakai kacamata ini ya. Baik, seperti itu ya. Jadi harus dilihat untuk pemasangan pointer atau posternya harus terpenuhi untuk bisa dilihat, bisa terbaca seperti itu. Kemudian setelah unsur kebijakan halal diterapkan oleh Bapak Ibu, maka Bapak Ibu harus menerapkan unsur tanggung jawab pelaku usaha. Di mana dalam unsur tanggung jawab pelaku usaha ini, implementasinya adalah pelaku usaha harus menjamin tersedianya sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya manusia maupun sarana prasarana, peralatan, dan seterusnya ya, untuk menyusun, menerapkan, dan perbaikan berkelanjutan SJPH. Kemudian pelaku usaha juga bertanggung jawab terhadap penetapan penyelia halal. Jadi Bapak Ibu nanti setelah lulus dari pelatihan ini mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu akan diberikan surat tugas atau SK oleh pelaku usaha, oleh pimpinan SPPG untuk menjadi penyelia halal di SPPG gitu ya. Dan harus dilaporkan ini. Harus dilaporkan bahwa ke BPJPH bahwa Bapak Ibu yang menjadi penyelia halalnya. Untuk penyelia halal, usaha mikro kecil bisa eh, karena keterbatasan SDM gitu ya, bisa pelaku usahanya yang bersangkutan sendiri menjadi penyelia halalnya. Atau bisa juga bekerja sama dengan pihak lain. Bisa misalnya dari organisasi kemasyarakatan, bisa dibantu mungkin dari instansi pemerintah, badan usaha, gitu, ya, atau perguruan tinggi, dosen menjadi penyelia halal di usaha mikro kecil, ini boleh. Namun surat penetapannya jangan lupa SK-nya atau surat tugasnya harus dari pelaku usaha, dari direktur usaha tersebut. Itu ya, bukan dari nanti dari perguruan tingginya atau dari badan usahanya, bukan. Tapi surat tugas tetap dari pelaku usahanya.
walaupun itu penyelia halal dari pihak eksternal. Nah, selain menetapkan penyelia halal, Bapak Ibu, tanggung jawab pelaku usaha itu adalah menetapkan tim manajemen halal. Tim manajemen halal ini itu harus melibatkan seluruh pihak yang terkait SJPH-nya terkait proses produk halal dan harus dijaga semua integritas dari tim yang berada di tim manajemen halal ini. Jadi kalau di SPPG mungkin ada yang jadi anggota timnya ya, ketua SPPG, kemudian ada penyelia halal, kemudian mungkin ada bagian pembelian seperti ya bagian dapur atau chefnya itu bisa menjadi anggota atau menjadi tim manajemen halal. Kemudian unsur yang berikutnya harus diterapkan oleh Bapak Ibu adalah pembinaan sumber daya manusia. Dalam pembinaan sumber daya manusia ini, Bapak Ibu, implementasinya yang akan dinilai adalah bagaimana Bapak Ibu melakukan pembinaan melalui pelatihan atau peningkatan kompetensi di bidang halal. Jadi ada dua pelatihan, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu pelatihan internal dan yang kedua adalah pelatihan eksternal. Pelatihan eksternal maksudnya adalah mengikut sertakan penyelia halal pada pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak luar. Bisa oleh BPJPH, perguruan tinggi, atau lembaga pelatihan yang sudah ditetapkan oleh BPJPH. Di Halal Institute ini salah satunya. Yang sudah ditetapkan oleh BPJPH bisa melaksanakan pelatihan penyelia halal. Jadi nanti setelah Bapak Ibu lulus, artinya Bapak Ibu sudah mengimplementasikan pembinaan sumber daya manusia dalam bentuk pelatihan eksternal. Ketua SPPG mengikut sertakan Bapak Ibu dalam pelatihan penyelia halal, gitu ya. Kemudian ada namanya pelatihan internal. Nah, pelatihan internal ini yang menyelenggarakan adalah perusahaan sendiri, artinya SPPG sendiri atau mungkin yayasan gitu ya. Itu yang menyelenggarakan pelatihan. Siapa trainernya? Trainernya itu adalah trainer internal yang sudah kompeten. Jadi Bapak Ibu setelah lulus mendapatkan materi ini bisa menjadi trainer dalam pelatihan internal. Materinya nanti bisa menggunakan materi ini atau mungkin ditambahkan materi-materi yang relevan dan relate dengan sistem penjaminan produk halal. Apakah itu mungkin pengetahuan halal dan haram, pengetahuan pensucian najis dan pensuciannya, pengetahuan terhadap sistem penjaminan produk halal yang harus diterapkan di SPPG, dan seterusnya. Dan jangan lupa harus diberikan evaluasi ya. Jadi semua peserta pelatihan harus dievaluasi berupa bisa tes tulis, post tes, dan seterusnya. Nah, yang penting lagi Bapak Ibu, jangan lupa bukti-bukti pelatihan internal, pelatihan eksternal ini harus disimpan untuk bisa jadikan bukti dukung bahwa Bapak Ibu, SPPG Bapak Ibu sudah melaksanakan pembinaan sumber daya manusia melalui pelatihan internal dan eksternal. Apa buktinya yang bisa disimpan? Kalau pelatihan internal ya daftar hadir, salah satunya ya bisa materi pelatihannya, bisa dokumentasi foto kegiatan, atau laporan kelulusan peserta, laporan post-test peserta, seperti itu. Atau mungkin dikeluarkan sertifikat pelatihan dari SPPG. Kalau Bapak Ibu nanti ada sertifikat, apa namanya? Sertifikat pelatihan, lulus pelatihan. Nah, ini juga jadi bukti bahwa sudah ada pembinaan SDM melalui pelatihan eksternal. Gitu ya, jangan lupa itu disimpan. Karena apa? Nanti auditor halal nggak gampang percaya, Bapak Ibu. Sudah ada pelatihan internal, sudah mana buktinya tidak ada yang nggak akan diakui. Ya, seperti itu. Jadi harus simpan bukti-buktinya. Mereka bekerja berdasarkan eviden, berdasarkan bukti dukung. Nah, ini ya, ini tadi sudah kita bahas untuk komitmen dan tanggung jawab. Kita masuk ke bahan. Untuk bahan, kita bahas satu persatu. Bahan itu definisinya adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk yang dipersyaratkan dalam SJPH. Jadi semua bahan, semua unsur tidak hanya bahan baku, tapi juga bahan tambahan, bahan penolong, bahan kemasan, pelumas grease dan sanitizer, bahan penolong pencucian, artinya sabun yang digunakan untuk mencuci peralatan yang berkontak langsung dengan bahan atau produk, itu ya. Jadi sabunnya harus halal. Kemudian kalau ada kegiatan validasi hasil pencucian fasilitas,
Nah, media itu yang digunakan untuk melakukan validasi hasil pencucian fasilitas itu juga masuk bahan. Ya, kalau misalnya ada swab untuk mengetahui masih adakah E. coli, Salmonella, gitu ya mungkin ya setelah proses pencucian itu media yang digunakan untuk proses swab itu masuk ke dalam bahan. Itu terkait cakupan bahan, Bapak Ibu. Nah, untuk mengkategorikan apakah ini bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong, yang mengetahui ini adalah Bapak Ibu sendiri yang tahu komposisi dari bahan. Jadi kalau tergolong bahan baku, kategori bahan baku ini adalah bahan yang memiliki persentase terbesar penggunaannya dibandingkan dengan bahan yang lain. Kalau dikategorikan bahan tambahan, artinya penggunaannya relatif lebih sedikit. Ya, kemudian kalau ada bahan penolong, berarti bahan ini sifatnya digunakan hanya pelengkap saja, hanya menolong supaya proses produksinya akan bisa lebih baik, diperoleh hasil yang lebih baik. Contoh misalnya dalam hal ini yang paling mudah aja bakso. Ketika membuat bakso sapi misalnya, maka ada daging sapi, ada tepung tapioka, ada gula garam, MSG gitu ya, ada es batu. Kira-kira yang menjadi bahan baku yang mana Bapak Ibu? Daging. Daging ya, daging sapi. Tidak mungkin jadi bakso kalau tidak ada daging sapi, gitu ya. Kemudian kalau tepung tapioka Tambahan. tambahan. Kalau ada tepung tapioka nggak ada daging, ada cuman MSG gitu ya, atau gula garam, maka jadi bukan bakso lagi tapi cilok ya, cilok. Kalau eh, es batu, es batu apa ini? Masuk apa? Tolong. Penolong ya. Ya, jadi nggak masuk ingredient. Dia hanya sifatnya untuk mengenyalkan saja. Itu ya, untuk kategori bahan baku tambahan penolong itu nanti yang bisa menentukan adalah Bapak Ibu sendiri. Nanti jangan lupa juga masukkan bahan kemasan. Bahan kemasan primer, jadi kemasan yang memang berkontak langsung dengan produk. Juga sabun, jangan lupa. Biasanya sering lupa dimasukkan di daftar bahan ini bahan kemasan dan bahan sabun untuk mencuci peralatan. Atau mungkin kalau ada sanitizer ya berarti dimasukkan juga sanitizernya. Sudah banyak sekarang merek-merek yang sudah ada sertifikat halalnya. Pilih yang sudah ada sertifikat halalnya. Baik, sekarang kita sampai ke di kategori bahan ya. Ini mohon untuk fokus di kategori bahan. Jadi bahan menurut Kepkaban 20 itu ada dua jenis kategori bahan. Bahan yang pertama adalah bahan yang wajib bersertifikat halal. Ini bisa kita lihat di KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 748 tahun 2021, dan yang terbaru di KMA, Keputusan Menteri Agama 944 tahun 2024. Jika misalnya Bapak Ibu teman-teman semua di SPPG ini menggunakan bahan yang ada di daftar bahan KMA 748 dan KMA 944, maka teman-teman harus memilih merek bahan yang sudah ada sertifikat halalnya. Oke, jadi kalau misalnya nanti ada bahan yang masuk kategori wajib bersertifikat halal ya pilih merek bahan yang ada sertifikat halal yang valid. Jika misalnya masuk tapi sekarang selama ini belum menggunakan yang sudah ada sertifikat halalnya bagaimana Bu? Ya harus diganti ya karena ternyata bahan ini merupakan bahan yang wajib bersertifikat halal masuk di KMA 748 dan 944 gitu ya. Nah, itu kategori bahan yang pertama. Bahan yang kedua adalah kebalikannya bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Nah, ini kita bisa lihat di KMA Keputusan Menteri Agama 1360 tahun 2021. Jika misalnya kita menggunakan bahan yang ada di KMA 1360 tahun 2021, maka bahan kita istilahkan ini adalah positive list. Ya, saya ulangi, ini adalah bahan positive list. Artinya bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Ya, contohnya misalnya ada telur segar. Nah, nggak perlu cari telur ayam segar yang ada sertifikat halalnya, karena itu merupakan positive list, bahan yang dikecualikan dari sertifikat halal.
Oke, ini nanti ada KMA-nya, nanti bisa di-download ya Bapak Ibu ya. Bisa di-download untuk KMA tersebut. KMA 748, KMA 944, dan KMA 1360. Nah, ini ya saya tunjukkan di sini bagi yang belum mendownload. Ini ada Keputusan Menteri Agama nomor 944 tahun 2024 yang terbaru, yaitu yang mengatur tentang perubahan atas KMA 748, yaitu terkait jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Jadi kalau ada bahan-bahan Bapak Ibu di sini, maka harus cari merek bahan yang ada sertifikat halalnya. Misalnya di sini ada susu skim. Nah, berarti cari susu skim yang ada sertifikat halalnya. Kalau selama ini tidak ada, ganti dengan yang ada sertifikat halalnya. Ganti merek. Itu ya, banyak sekali di sini. Kemudian ada KMA 748. Nah, KMA 748 juga mengatur jenis produk yang wajib bersertifikat halal. KMA 748 ini tahun 2021. KMA 944 tahun 2024 kan gitu. Merupakan perubahan atas KMA 748. Bu, kenapa masih dipakai gitu ya? Pertanyaannya. Yang 748 padahal kan sudah lama, sudah ada penggantinya di 2024. Nah, jawabannya Bapak Ibu, ternyata di KMA 944 tahun 2024 ini itu hanya mengatur yang kategori makanan minuman saja. Untuk yang non kategori bukan makanan dan minuman, misalnya kayak bahan kimia, biologi, jasa, produk-produk itu masuk, kita masih bisa merujuk di KMA 748 tahun 2021. Gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk bahan-bahan selain non makanan minuman, kita lihatnya di KMA 748. Kalau makanan dan minuman, kita lihatnya di KMA 944. Nah, ada lagi KMA terkait bahan yang dikecualikan dari sertifikat halal, yaitu Keputusan Menteri Agama nomor 1360. Ya, ini adalah positive list. Artinya bahan-bahan yang nggak perlu ada sertifikat halalnya. Kalau positive list ini mau di sertifikat halal kan ini biasanya akan tertolak oleh sistem. Ya, dikembalikan oleh verifikator. Contoh di sini ada beras jagung. Nah, nggak usah nih cari beras jagung yang ada sertifikat halalnya. Kalau misalnya di audit, kemudian auditor minta, tunjukkan ini kan positive list Bu, Bapak, gitu ya. Ini masuk di KMA 1360, gitu ya. Contoh di sini ini banyak sekali ya bahan-bahan yang ada di sini kita nggak perlu hafalkan. Kita karena ini PDF kita perlu hanya searching saja. Misalnya benzoat gitu ya, pakai pengawet. Ternyata ada ya asam benzoat itu merupakan positive list. Tidak perlu ada sertifikat halalnya. Kalau misalnya ada ya lebih bagus lagi, gitu ya. Kalau misalnya tidak ada ya tidak apa-apa karena ini merupakan positive list. Oke ya, seperti itu. Kita lanjut ke asal bahan. Asal bahan itu bisa dari tumbuhan atau kita sebut nabati, hewani, mikroba, dan juga yang lainnya. Kalau nabati, titik kritisnya untuk penggunaan bahan nabati adalah dari prosesnya. Adakah proses sebelum kita gunakan? Kalau dari prosesnya itu kita lihat bahan yang ditambahkan selama proses. Ini halal atau tidak gitu. Kalau hewani ada titik kritisnya yaitu yang pertama jenis hewannya, hewan halal atau hewan yang tidak halal. Kalau hewannya sudah halal, maka titik kritis berikutnya adalah apakah proses penyembelihannya sesuai syariat Islam. Gitu ya, terpotong tiga saluran, saluran nafas, saluran makanan, dan saluran darahnya dengan sempurna. Kemudian menyembelih dengan mengucapkan asma Allah. Gitu ya. Kemudian dari mikroba, mikroba pada dasarnya halal yang kita harus perhatikan adalah media pertumbuhan dari mikroba. Ada 12 syarat bahan dalam PPH. Ini sudah ada pertanyaan belum ya? Sebentar, saya lihat dulu. Oke, Mbak Ayu. Ya, headset. Ya, silahkan. Belum ada pertanyaan ya. Nanti kalau mau bertanya, silahkan bisa langsung raise hand atau ditulis di kolom chat. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke persyaratan bahan. Jadi yang pertama, semua bahan harus bersertifikat halal. Oke ya, sepakat ya. Semua bahan yang kita gunakan harus ada sertifikat halalnya kecuali kita menggunakan bahan yang positif list atau bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal yang ada di KMA 1360.
Kemudian kita harus pastikan bahwa bahan yang kita gunakan itu bukan babi dan yang turunannya atau babi dan produk-produk turunannya, gitu ya, bukan babi dan keturunannya, tapi babi dan produk turunannya. Itu jangan sampai kita menggunakan itu. Kemudian ada darah, darah ini najis mutawasitoh ya, juga bangkai. Jadi pastikan kalau menggunakan ayam, daging sapi, daging kambing itu yang sudah ada sertifikat halalnya. Karena ini bahan yang sangat kritis ya. Maka dari itu perlu ada dokumen pendukungnya. Kemudian bagian dari tubuh manusia, ini tidak boleh ya Bapak Ibu ya, sebagai pengetahuan Bapak Ibu, eh, bagian tubuh manusia itu adalah suci dan suci. Namun ternyata menurut fatwa MUI haram digunakan jika untuk makanan, minuman, obat ataukah kosmetik, gitu ya. Urin manusia untuk obat itu juga tidak boleh. Kalau misalnya plasenta untuk kosmetik itu juga tidak boleh dari manusia, harus dari hewan. Hewannya juga ada diatur, tidak boleh dari hewan yang haram, tidak boleh plasenta babi. Plasentanya ya dari plasenta hewan halal, domba misalnya ya. Dombanya harus dipastikan dari domba yang sudah disembelih dengan syariat Islam atau domba yang masih hidup ketika proses melahirkan diambil plasentanya. Kemudian kalau homer juga tidak boleh digunakan. Homer itu adalah minuman yang beralkohol. Jadi minuman yang memang diproduksi untuk tujuan memabukkan. Itu kategori homer. Kalau ada minuman yang mengandung alkohol tapi tidak bertujuan untuk memabukkan, itu bukan kategori homer. Bisa dipahami ya? Ya, kalau misalnya ada ini yogurt ya, seperti ini saya punya yogurt nih, saya tunjukkan di pamer nih. Ya, yogurt ini ada alkoholnya pasti ya, karena ada unsur apa, ada proses fermentasi. Di hasil akhirnya untuk produk non hammer tapi ada kandungan alkoholnya, maka batasannya adalah, ada yang tahu Bapak Ibu? Tadi sudah disinggung Pak Yai, minuman yang mengandung alkohol non hammer, bukan hammer. 0,5 Bu. Iya, kurang dari 0,5 apa satuannya? Persen. Persen, betul. Bukan gram miligram ya, bukan mililiter. Jadi persen. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti memproduksi yogurt, itu pasti akan diambil sampel hasil akhir yogurtnya, akan diuji berapa kadar alkoholnya. Ya, kalau minuman itu batasannya kurang dari 0,5%. Ya, kalau Homer berapa batasannya Bapak Ibu? Homer batasannya berapa alkoholnya? Tidak ada, ya. Tidak ada karena kan itu sudah jelas Homer, najis, ya. Jadi tidak ada batasan toleransi penggunaannya gitu ya. Kalau misalnya yang kategori Homer rum misalnya ya. Rum itu kategori Homer. Jadi untuk makanan minuman jangan sampai dipakai. Berapapun itu jumlahnya, tidak ada batasan penggunaan batas toleransi penggunaannya. Gitu ya, untuk yang Homer. Jadi pastikan kalau menggunakan alkohol, Bapak Ibu, ini tergolong Homer ataukah tidak. Kemudian bahan yang tidak lazim digunakan, tadi sudah disampaikan Pak Yai ya, hewan yang bertaring dan berkuku tajam tidak bisa digunakan sebagai bahan. Hewan yang dilindungi juga demikian. Kemudian eh, pastikan Bapak Ibu, bahan yang digunakan oleh Bapak Ibu ini dihasilkan dari fasilitas produksi yang hanya memproduksi produk yang halal saja, atau yang kita kenal dengan istilahnya halal dedicated. Artinya fasilitas produksinya hanya digunakan untuk memproduksi yang halal saja, tidak memproduksi bahan atau barang yang haram. Ya, tidak sharing fasilitas dengan produk yang haram, fasilitas produksi untuk bahan yang kita gunakan tadi. Kemudian syarat berikutnya jangan sampai bercampur dengan bahan haram ataupun najis. Ini sepakat ini ya. Kemudian kalau menggunakan bahan yang berasal dari hewan atau hewani harus hewan yang halal. Ya, hewan yang halal itu ada dua hewan ya, hewan air dan hewan darat. Nah, kalau hewan air, semua hewan air itu yang hidupnya hanya di air itu halal, Bapak Ibu.
Ya, kalau yang hewan darat itu wajib disembelih sesuai syariat Islam. Kalau hewan darat, gitu ya, baik itu ada contoh ayam, unggas, sapi, kambing, kerbau dan lainnya, gitu ya. Nah, kalau bangkai hewan yang halal itu cuma dua. Apa kira-kira Bapak Ibu ada yang sudah tahu bangkai hewan yang halal? Ikan dan belalang. Iya, betul. Bangkai ikan dan bangkai belalang. Ya, hanya dua. Yang lain harus disembelih sesuai syariat Islam. Oke, sekarang kita sampai di syarat yang keenam. Bahan yang kita gunakan harus memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, Bapak Ibu jika memilih produk yang sudah jadi, gitu ya, produk jadi atau produk antara intermediate, maka gunakan yang sudah ada izin edarnya, apakah itu MD atau KPIRT, karena ini merupakan jaminan bahwa bahan tersebut itu sudah aman, ya, aman untuk dikonsumsi dan aman bagi kesehatan. Ada jaminan keamanan pangannya. Kemudian untuk persyaratan penggunaan mikroba atau mikrobial, jadi kalau menggunakan bahan mikroba ini tidak boleh menyebabkan infeksi ya atau keracunan intoksikasi pada manusia. Kalau ada menggunakan mikroba Bapak Ibu ya, maka perlu Bapak Ibu cermati. Mikroba itu kan pada dasarnya halal, tapi selama tidak membahayakan dan juga tidak terkena barang najis. Jadi kalau mikrobanya itu tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, itu ya, maka harus dipisahkan dari medianya. Pemisahan dari media pertumbuhannya itu wajib, gitu ya. Kemudian setelah dipisahkan maka harus disucikan sesuai kaidah syar'i, tatshir syar'an. Namun harus dicermati media pertumbuhannya ini najisnya tidak boleh najis berat. Artinya tidak boleh ada unsur babi, anjing, dan turunannya. Gitu ya. Kalau sudah ada unsur babi dan anjing pada media pertumbuhannya, maka tidak boleh digunakan. Meskipun sudah ada pemisahan, meskipun sudah ada pensucian. Jadi harus dicermati medianya ini najisnya najis apa dulu. Gitu ya. Nah, kalau misalnya em, sudah tadi ya media pertumbuhannya itu seperti TP, tape, oncom gitu kan, itu kan sudah pasti media pertumbuhannya suci dan halal. Ini tidak perlu ada pemisahan dari medianya, bisa langsung dikonsumsi, baik itu mikrobanya berikut media pertumbuhannya. Kalau bahan mikrobial yang digunakan ini untuk produk yang menggunakan metode rekayasa genetika, maka harus dipastikan Bapak Ibu tidak boleh disisipi dengan gen yang berasal dari babi atau manusia. Tidak boleh, ya. Penyisipan gen babi dan manusia atau manusia itu tidak boleh dalam produk rekayasa genetika. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya bagaimana kaidah pencucian secara syar'i atau tatsir syar'an. Ini harus dicuci dengan air, Bapak Ibu. Caranya dengan pengucuran atau pengaliran ke produk. Kalau misalnya tidak bisa dengan mengalirkan, maka digunakan cara perendaman. Perendaman ini artinya dengan menggunakan air dengan volume air yang sudah ada aturannya, yaitu 2 kulah atau setara 270 liter gitu ya. Nah, kalau misalnya ini tidak memenuhi 270 liter, bisa ditambahkan air secara terus-menerus sampai mencapai volume minimal 270 liter. Gitu. Nah, untuk penggunaan bahan baik itu makanan atau minuman yang mengandung alkohol, ini bagaimana? Ini ada ketentuannya Bapak Ibu. Yang tidak boleh itu adalah alkohol atau etanol yang berasal dari industri Homer. Kalau di luar industri Homer itu masih boleh. Kalau berasal dari misalnya fermentasi singkong, jagung, molas itu boleh digunakan. Kalau misalnya dari hasil samping industri Homer bagaimana? Itu ada syaratnya harus berbentuk padat. Misalnya brewer yeast, gitu ya, ragi. Nah, ada syaratnya harus dilakukan proses pencucian sesuai kaidah syar'i, tatshir syar'an tadi. Dipisahkan, gitu ya. Nah, dari najisnya dari Homernya. Kemudian kalau hasil samping Homer bila digunakan syaratnya lagi harus direaksikan terlebih dahulu
Harus direaksikan lebih lanjut sehingga akan menghasilkan senyawa baru, hilang bentuk aslinya. Reaksi ini bisa menggunakan enzim atau mikroba. Kalau menggunakan alkohol untuk minuman fermentasi, baik itu fermentasi rempah, teh kombucha, nah ini tadi sudah saya sampaikan boleh digunakan, hanya saja syaratnya secara medis tidak membahayakan dan kadar etanol pada produk akhirnya kurang dari 0,5%. Bagaimana untuk kosmetik? Nah, penggunaan alkohol untuk kosmetik boleh asalkan dari hasil industri non-homer, non-minuman keras pada produk kosmetik selama secara medis tidak membahayakan. Tidak ada batasan penggunaannya, tidak dibatasi. Hanya syaratnya selama tidak membahayakan. Jadi kadarnya harus diukur betul, gitu ya. Jangan sampai kadar itu berlebihan sehingga membahayakan. Kalau untuk obat-obatan juga demikian, baik itu untuk obat cair maupun yang non cair, boleh menggunakan alkohol, tapi harus dari hasil industri non-homer, bukan hammer. Syaratnya tidak membahayakan kesehatan. Yang kedua, dosis penggunaannya itu adalah sudah diatur, aman gitu ya, sesuai dosis dan jangan sampai ada unsur kesengajaan untuk membuat mabuk untuk konsumennya. Ya, jadi tidak boleh digunakan secara sengaja supaya membuat orang mabuk, gitu ya, untuk alkohol untuk obat. Kemudian syarat berikutnya, Bapak Ibu, tadi sudah kita bahas bahwa pelaku usaha atau SPPG harus memiliki dokumen pendukung bahan berupa sertifikat halal dari bahan tersebut. Harus valid. Valid itu artinya yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, yaitu BPJPH, gitu ya, bukan dari lembaga lain. Kemudian harus dijamin keabsahan dokumen pendukungnya, baik itu masa berlaku, lembaga penerbit, nomor sertifikat maupun kesesuaian dokumennya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman ini kan sudah tahu ya bahwa sertifikat halal itu kan berlaku selamanya. Kenapa ini kok harus dilihat lagi masa berlakunya, Bu? Gitu ya. Nah, untuk sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH memang sudah berlaku selamanya. Namun ada sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga halal luar negeri, misalnya produk-produk impor gitu ya. Itu ada sertifikat halal yang sudah dikeluarkan oleh lembaga halal luar negeri, itu masih ada masa berlakunya. Jadi harus dilihat satu lembaga penerbit sertifikat halal itu siapa. Lembaga halal luar negerinya harus sudah MRA dengan BPJPH, harus sudah diakui oleh BPJPH, ada kerjasama dengan BPJPH, itu sudah aman. Kemudian setelah dilihat lembaga penerbitnya, maka kita harus lihat lagi masa berlaku sertifikat halalnya. Jangan sampai menggunakan bahan yang memang misalnya dari luar negeri gitu ya, sudah ada sertifikat halal yang sudah dikeluarkan oleh lembaga halal, halal luar negeri atau LHLN, kemudian sudah diregistrasi di BPJPH, namun habis masa berlaku sertifikat halalnya. Kalau sudah demikian, Bapak Ibu harus cek kembali apakah memang produk yang saya gunakan atau bahan yang saya gunakan ini itu diproduksi ketika masa berlaku sertifikat halalnya belum habis, gitu ya. Jadi pastikan produk yang kita gunakan itu diproduksi pada masa berlaku sertifikat halalnya. Itu masih boleh digunakan, gitu ya. Oke, kita sampai ke yang terakhir, persyaratan bahan yang terakhir. Bapak Ibu, teman-teman tadi ada dua hal ya, dua kategori bahan. Refresh lagi. Bahan yang pertama, bahan yang wajib bersertifikat halal. Oke ya, ada di KMA 748 tahun 2021 dan KMA 944 tahun 2024. Kemudian ada kategori bahan yang kedua yaitu bahan positive list atau bahan yang dikecualikan dari sertifikat halal. Gitu ya, bahan positive list. Ada di KMA 1360 tahun 2021. Nah, jika Bapak Ibu kemudian mendapati ada bahan yang ternyata ketika dilihat di KMA 944 dan KMA 748, oh ternyata bahan ini tidak wajib bersertifikat halal. Kemudian Bapak Ibu cek lagi apakah ini positif list. Ternyata bahan ini bukan juga positif list. Tidak ada di KMA 1360. Maka pertanyaannya, apa yang harus saya cari bukti dukungnya? Maka Bapak Ibu sesuai ketentuan
Untuk produk yang demikian, untuk bahan yang demikian tidak ada di 2 KMA tadi, tidak wajib bersertifikat halal dan juga tidak positif list, maka Bapak Ibu perlu mencari dokumen pendukung lain. Dokumen pendukung bahan lain itu ada beberapa yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada sertifikat of analysis, ya, atau yang kita kenal dengan COA. COA ini merupakan dokumen tentang kandungan fisika, kandungan kimia, dan mikrobiologi yang ini juga yang dikeluarkan oleh lembaga yang sudah terakreditasi dalam melakukan analisa produk. Jadi sudah terakreditasi SNI 17025. Jadi bahan ini kita dilabkan atau dilabkan oleh produsennya, gitu ya. Nah, COA-nya ini menjadi bukti dukung. Bisa ditelusuri kehalalan dari bahan tersebut berdasarkan COA, hasil COA-nya. Kemudian ada dokumen pendukung bahan lain namanya MSDS. MSDS ini merupakan lembar petunjuk yang isinya adalah informasi tentang komposisi atau raw material dari bahan kimia. Jadi MSDS ini merupakan dokumen pendukung untuk bahan kimia. Namun ketentuannya adalah MSDS harus dikeluarkan oleh produsen. Tidak boleh oleh distributor atau supplier. Tidak valid. Oke. Kemudian ada dokumen pendukung bahan lain namanya spesifikasi. Spesifikasi ini merupakan informasi produk yang menyatakan bagaimana deskripsi produknya, prosesnya, komposisinya apa saja, gitu ya. Dan ini spesifikasi ini dikeluarkan oleh produsen, Bapak Ibu. Harus dikeluarkan oleh produsen. Kemudian ada namanya diagram alur proses produksi. Nah, ini flowchart ini Bapak Ibu merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh produsen juga yang isinya adalah tahapan proses produksi yang menyebutkan seluruh bahan yang digunakan. Jadi tidak hanya alur prosesnya saja, tahapan-tahapannya apa saja, tapi juga mencantumkan apa bahan yang digunakan selama proses tersebut berlangsung, baik itu bahan baku, tambahan maupun penolongnya. Nah, ini kita akan bisa menelusuri status kehalalan dari diagram alur proses produksi tadi. Dan ini harus dikeluarkan oleh produsen ya, Bapak Ibu. Tidak boleh oleh supplier atau distributornya. Kemudian ada dokumen pendukung lainnya namanya POCFI Facility Statement atau surat pernyataan bebas kandungan babi. Nah, ini penting ya Bapak Ibu, terutama untuk produk-produk impor. Karena kita khawatirnya ada sharing fasilitas dengan produk yang tidak halal, ya, ketika diproduksi di tempat tersebut. Jadi ini harus dikeluarkan oleh produsen ya. Kemudian ada kuesioner juga sama, ini diisi oleh produsen yang isinya adalah bahan-bahan apa, bahan-bahan penyusunnya terhadap produk itu. Nah, ini adalah beberapa contoh, Bapak Ibu, dokumen pendukung bahan. Kalau yang sebelah kiri saya, gitu ya, yang sebelah kiri saya itu ada sertifikat halal. Nah, sertifikat halal seperti ini ada gambar Garuda. Yang valid adalah yang sudah dikeluarkan oleh BPJBH. Kemudian ada yang di tengah itu adalah sertifikat halal dari lembaga halal luar negeri. Ini dari Ivanka, Pak Ibu. Ivanka itu dari Amerika Serikat. Nah, kalau sudah tahu ini, kita harus cek ya, cek kode produksinya, ada produsennya, jelas gitu ya. Kemudian dicek kemudian masa berlaku sertifikat halalnya, kapan. Kemudian yang di sebelah kanannya itu ada Certificate of Analysis atau COA. Ini harus dikeluarkan oleh laboratorium yang sudah terakreditasi dalam melakukan analisa produk. Ya, kalau sudah terakreditasi, ya sudah valid ya COA-nya. Kalau ini adalah surat pernyataan bebas babi, pernyataan fasilitas bebas babi, ini sudah valid karena sudah dikeluarkan oleh produsennya langsung. Nah, implementasi berikutnya terkait bahan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kan akan menyusun daftar bahan. Daftar bahan disusul dalam tabel daftar bahan yang terdiri dari ada nama, mereknya apa, produsennya siapa, sertifikat halalnya, nomor registrasinya berapa, kalau ada sertifikat halalnya gitu ya. Kalau positif list, berarti ditulis juga positif list. Nah, itu ada tabel daftar bahan yang akan Bapak Ibu susun.
Nah, kalau sudah disusun daftar bahan ini, maka semua barang yang dibeli, bahan yang dibeli harus ada di dalam daftar bahan halal ini. Tidak boleh di luar itu. Nah, untuk itu, untuk membuktikan bahwa Bapak Ibu hanya membeli di daftar bahan halal yang sudah Bapak Ibu susun, maka Bapak Ibu harus pelihara, harus simpan catatan pembelian bahan atau bukti pembelian bahan. Apa bisa bon, nota, bisa berupa kwitansi atau PO, purchase order, dan seterusnya. Karena ini akan membuktikan bahwa Bapak Ibu itu hanya beli yang sudah disusun, yang sudah terdapat di daftar bahan halal. Gitu ya, yang sudah Bapak Ibu susun, yang sudah disetujui oleh BPJPH. Biasanya auditor akan menilai atau memeriksa 3 bulan terakhir ya untuk catatan pembelian untuk memastikan bahwa memang yang dibeli hanya itu saja, tidak di luar daftar bahan halal yang sudah disusun. Bu, nah gitu ya pertanyaannya sekarang. Kalau misalnya saya akan menggunakan bahan baru di luar daftar bahan halal, apakah itu bahan lama maupun dengan produsen baru? Bagaimana ketentuannya? Apakah boleh langsung digunakan? Jawabannya tidak boleh, Bapak Ibu. Jika akan menggunakan bahan baru di luar daftar bahan halal yang sudah Bapak Ibu susun tadi, gitu ya, maka harus dilakukan prosedur permintaan persetujuan penggunaan bahan baru, mengajukan surat dan kemudian diajukan ke BPJPH dan LPH yang sudah mengaudit ketika pengajuan sertifikat halal. Setelah ada bukti persetujuan, maka bahan itu bisa digunakan. Ribet ya, gitu ya. Pertanyaannya nanti gini, Bu, gimana nih? Saya harus cepat-cepat memakai bahan ini karena ada permintaan konsumen atau barang bahan yang lama itu sudah nggak ada lagi, Bu, di pasaran. Gimana ini? Padahal ini harus segera diproduksi. Jadi kalau untuk mengantisipasi hal tersebut, Bapak Ibu, penggunaan bahan baru, saran saya masukkan semua bahan substitusi atau bahan-bahan alternatif dalam daftar bahan halal yang Bapak Ibu nanti akan susun di tabelnya itu. Contoh misalnya minyak goreng. Jangan masukkan satu merek minyak goreng saja. Masukkan beberapa. Ini untuk antisipasi ketika misalnya ada minyak goreng A itu langka di pasaran. Atau harganya naik secara signifikan. Atau kemudian tidak diproduksi lagi. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan minyak goreng merek B yang sudah didaftarkan. Yang sudah ada di daftar bahan halal SPPG Bapak Ibu. Selain minyak goreng banyak yang lainnya ya, apakah itu mentega dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau ingin mengganti nggak akan susah-susah ini minta persetujuan penggunaan bahan baru. Gitu ya. Prinsipnya adalah jika bahan itu bahan kritis wajib bersertifikat halal ya cari alternatif bahan yang sudah ada sertifikat halalnya. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu, ketika di SPPG, jangan lupa daftar bahan halal yang sudah Bapak Ibu susun, distribusikan kepada pihak-pihak yang terkait. Pihak pembelian, jangan disimpan sendiri. Pihak pembelian atau pihak apa produksi, pihak gudang gitu ya. Karena mereka akan mengecek bahan. Kalau misalnya dicek, ternyata tidak ada di daftar bahan halal, maka harus apa kan ada SOP-nya, di karantina terlebih dahulu, di label hold atau simpan di tempat yang aman gitu ya. Jangan sampai mengkontaminasi bahan yang lain. Kemudian apa yang harus dilakukan, diretur mungkin ya, seperti itu. Atau dimusnahkan kalau nggak bisa diretur dan seterusnya gitu ya. Jadi harus ada SOP terkait penerimaan bahan datang. Dan jangan lupa daftar bahan halal yang sudah disusun itu harus didistribusikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam SPPG. Oke, nah jangan lupa Bapak Ibu buat pemantauan dan pemeliharaan dokumen pendukung bahan gitu ya. Karena kita harus tahu kalau misalnya ada perubahan, misalnya lembaga penerbitnya, nomor sertifikat halalnya, dan sebagainya untuk memastikan validitas dan keabsahan dari dokumen pendukung bahan tadi. Bagaimana cara kita memvalidasi dokumen bahan? Kita bisa manfaatkan Bapak Ibu ini ya, websitenya bpjph.halal.go.id. Coba langsung kita praktek aja ya. Ini ya. Ini, nah kita pakai Google, di Google ini nanti kita ketik di sini ya, bpjph.halal.go.id. Sudah terlihat ya? Bentar.
Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, kalau sudah diketik di sini, nanti akan terlihat. Nah, ini ada beberapa fasilitas ya. Ini ada informasi publik, pengumuman regulasi. Nah, regulasi di sini Bapak Ibu ya, kalau jadi penyelia halal kan harus update terus ya, update informasi, update regulasi. Nah, di sini bisa digunakan untuk mengupdate regulasi Bapak Ibu. Apakah itu KMA, Peraturan Menteri Agama dan seterusnya. Kemudian di sini ada data penyelia halal. Nanti Bapak Ibu jika sudah lulus, ini akan ada di sini. Ya, berbasis NIK ini. Kemudian ada data LHLN yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau lembaga halal luar negeri itu sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LHLN ini adalah yang sudah MRA dengan BPJPH. Kalau kita klik nih keluar LHLN yang sudah MRA dengan BPJPH. Kalau sudah dikeluarkan oleh lembaga ini aman Bapak Ibu, bisa digunakan gitu ya. Nah, kalau misalnya ada data LPH di sini, nah ini bisa menjadi referensi Bapak Ibu ketika akan menunjuk atau memilih LPH, lembaga pemeriksa halal yang akan Bapak Ibu minta mengaudit di tempat SPPG Bapak Ibu. Nah, kalau yang di sini, nah kita kan terkait dengan bahan ya. Bahan, nah kita tinggal cek aja di sini. Misalnya pakai kecap gitu ya, kecap sedap, ditulis dengan merek-mereknya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini akan keluar nanti kecap sedap nomor sertifikatnya berapa. Ini kok lagi muter-muter. Ini muter terus nih. Sedang eh banyak yang pakai apa ya? Oke, coba kita ganti. Oh itu sudah keluar ya. Nah ini kecap sebat nikmat. Oh sudah ternyata sertifikat halalnya sudah valid, sudah ada di websitenya BPJPH gitu ya. Nah website ini juga bisa digunakan ketika Bapak Ibu ingin mencari alternatif bahan. Atau misalnya bahan Bapak Ibu yang sekarang tidak ada sertifikat halalnya, saya mau cari bahan yang sudah ada sertifikat halalnya, bahan yang sama gitu ya dengan merek yang berbeda. Nanti bisa digunakan ini, nanti bisa dicatat mereknya atau produsennya, nomor sertifikatnya apa, minta ke suppliernya. Gitu. Seperti itu ya. Oke, kita sekarang ke materi berikutnya, yaitu kita sudah bahas tadi ya, kriteria satu komitmen tanggung jawab dengan bahan. Kemudian kita lanjutkan ke proses produk halal kriteria yang ketiga. Saya lihat anunya dulu, chatnya dulu. Bu, ini ada pertanyaan ya, Bu, dari Pak Effendi. Bahan mikroba ini sama halnya dengan yang dipakai dalam pembuatan tempe Kak. Iya, jadi tempe itu kan ada ini ya, ada mikroba untuk penumbuh fermentasinya. Itu Rhizopus itu ya, itu menggunakan mikroba. Jadi kalau tempe karena media pertumbuhannya halal dan suci, maka tidak perlu dipisahkan dari medianya. Kemudian dari Bu Rizka, bagaimana kami mengambil keputusan jika menemukan ketidaksesuaian proses halal, tapi produksi harus tetap berjalan demi pemenuhan layanan. Ya, harus dilakukan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan. Harus segera ditentukan, Bu. Misalnya nih apa nih Bu Rizka? Jadi kan tugas penyelia halal adalah mengawasi proses produk halal ya. Kemudian menentukan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan jika terjadi ketidaksesuaian, harus cepat ditentukan. Karena produksi kan tetap berjalan, maka harus apa rekomendasinya? Misalnya apa ini? Ini contohnya apa nih Bu Rizka? Boleh diberikan contoh? Bu Rizka? Masih ada kah, Bu Rizka, monitor? Oh, Bu Rizka nggak ada ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi harus segera ditentukan nih tindakan perbaikan dan pencegahannya bagaimana kalau ada tidak kesesuaian. Misalnya ditemukan kotoran tikus
ya di tempat proses produksi, maka dihentikan dulu proses produksinya. Tindakan perbaikannya adalah segera bersihkan najisnya, kotoran tikusnya, kemudian tindakan pencegahannya ditentukan, cari dari mana lewatnya tikus tadi, gitu ya. Oh, ternyata ada lubang tikus di plafon, jadi tindakan pencegahannya segera tutup lubang yang ada di plafon, gitu ya. Yang menentukan siapa ini tindakannya, yang memberikan rekomendasi ya penyelia halal, gitu ya. Setelah dibersihkan najisnya, maka proses produksi dilanjutkan kembali. Pastikan tidak ada kontaminasi lebih lanjut. Bu Lailatul bertanya, apa semua produk pertanian atau perkebunan positifis, Bu? Ya, jadi kalau produk pertanian nabati gitu ya, itu titik kritisnya adalah jika ada pengolahan. Dan kemudian ada bahan tambahan yang ditambahkan pada pengolahan. Jadi kalau misalnya produknya itu segar, itu pasti positif list. Tapi kalau misalnya ada tambahan, bahan tambahan atau ada pengolahan, itu bukan menjadi positif list lagi. Misalnya produk pertaniannya bawang putih. Bawang putih segar itu positif list. Tapi kalau sudah menjadi tepung bawang putih, itu sudah tidak jadi positif list lagi. Karena ada proses di dalamnya, ada bahan tambahan juga kemungkinan yang ditambahkan. Ya, nah yang mau makan siang, monggo sambil disambi gitu ya, makan siangnya, minum-minumnya. Oke, sudah terjawab. Saya lanjutkan untuk kriteria yang ketiga ya. Setelah komitmen tanggung jawab, kriteria yang pertama, kriteria yang kedua bahan. Sekarang kita lanjut ke kriteria yang ketiga, yaitu proses produk halal. Apa yang harus diterapkan oleh Bapak Ibu untuk memenuhi kriteria proses produk halal? Dan ini juga yang akan diperiksa oleh auditor halal ketika mengaudit. Kalau dari definisinya, proses produk halal itu adalah rangkaian kegiatan, ya, rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, Bapak Ibu. Rangkaian kegiatan ini mencakup penyediaan bahan, kegiatan pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan sampai penyajian, ya. Nah, ini kalau misalnya bahannya sudah halal, bisa jadi ini akan menjadi titik kritis juga, artinya menjadi potensi ketidakhalalan dari produk Bapak Ibu. Misalnya bahannya sudah halal nih, tapi ketika disimpan ternyata ada kontaminasi ketika proses penyimpanan atau ketika pada saat pemorsian, ya, pengemasan gitu ya, itu ternyata ada kontaminasi. Misalnya apa belum bersih, masih ada najisnya atau terkena kotoran tadi ya, tikus dan seterusnya itu bisa jadi demikian. Oleh karena itu pada proses produk halal kriteria ini harus diperhatikan juga karena juga bisa menjadi titik kritis. Kalau di SPPG mungkin sampai ke pendistribusian ya. Penjualan dan penyajian ini tidak masuk. Jadi PPh-nya sampai di pendistribusian. Nah, untuk kriteria ketiga ini Bapak Ibu dalam proses produk halal ada tiga hal yang harus Bapak Ibu perhatikan, yaitu lokasi tempat SPPG, ya, tempat dapur. Kemudian yang kedua peralatan dan perangkat dari dapur. Yang ketiga prosedur pembuatan atau proses produksinya, gitu ya. Ada tiga hal: lokasi, tempat, peralatan, prosedur. Nah, untuk lokasi, maka Bapak Ibu perlu tetapkan lokasi proses produk halal itu jauh dari peternakan babi, dari hal-hal yang bisa mengkontaminasi kegiatan pengolahan. Ya, jangan sampai dekat dengan misalnya peternakan babi seperti itu. Kemudian pisahkan lokasi, tempat, dan alat proses produksi jika misalnya ada proses yang tidak halal. Itu harus dipisahkan. Kemudian jangan sampai ini nanti karena halal itu gandengannya toyib gitu ya baik, maka harus dijaga kebersihan dan higienitasnya. Jadi jangan sampai bisa mengkontaminasi dari bahan halal maupun dari najis. Jauhkan dari bebas dari najis hewan peliharaan, hewan liar atau dari bahan yang tidak halal, ya. Jadi jangan sampai nanti ada kandang di sebelahnya dapur dan seterusnya dekat. Nah, ini kan juga akan potensi terkena najis dari hewan seperti itu, hewan peliharaan.
Nah, kemudian untuk lokasi, kalau ada penyembelihan, maka lokasinya harus dipisahkan. Kalau di SPPG nggak ada ya penyembelihan ya. Pasti belinya sudah daging gitu ya. Daging yang sudah siap olah. Baik, untuk kesimpulan dari tahapan proses produk halal ini, Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan jika ada produk halal dan non-halal yang diproduksi, maka ketentuannya adalah tidak boleh menggunakan alat secara bergantian, nggak boleh sharing fasilitas, ya. Kemudian setelah itu sudah dipisahkan, maka pastikan ketika membersihkan peralatan itu harus menggunakan sarana pembersihan yang berbeda. Wastafelnya harus berbeda. Setelah dibersihkan, maka peralatan akan disimpan ya. Peralatannya harus disimpan di tempat yang berbeda juga. Tuh, dan harus dipisahkan supaya tidak terjadi kontaminasi atau mungkin kemungkinan tertukar dan seterusnya. Karena tadi harus halal dedicated, nggak boleh ada sharing fasilitas. Nah, terkait proses produk halal ini kan tadi ada pendistribusian. Jadi ada tahapan pendistribusian. Ada pengecualian terkait pendistribusian, Bapak Ibu, yaitu pendistribusian boleh dilakukan secara bersama antara produk halal dan tidak halal. Namun ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, yang didistribusikan adalah bukan produk segar asal hewan, ya, bukan produk segar asal hewan. Contoh misalnya daging sapi segar, daging babi segar itu nggak boleh dijadikan satu armada, harus dipisahkan, tidak boleh didistribusikan secara bersama. Atau bukan produk olahan hewan yang dibekukan. Jadi kalau misalnya daging sapi dibuat bakso, daging babi dibuat bakso, kemudian di frozen, ini nggak boleh didistribusikan secara bersama, meskipun itu sudah dikemas. Karena kan ini sifatnya basah kalau frozen, gitu ya. Jadi untuk produk yang selain ini masih boleh dilakukan pendistribusian secara bersama. Namun ada syarat berikutnya. Syaratnya adalah pelaku usaha harus menjamin tidak terjadi kontaminasi silang antar produk yang didistribusikan. Caranya bagaimana menjamin tidak terjadi kontaminasi silang antar produk yang didistribusikan? Ya harus ada penandaan yang jelas gitu ya. Kemudian harus ada packing yang rapat yang menghindari adanya kebocoran, harus ada pencatatan yang jelas sehingga tidak tertukar dan seterusnya. Gitu ya. Harus ada SOP yang jelas Bapak Ibu, harus ada SOP yang detail yang bisa dikerjakan oleh semua personil. Oke, sekarang terkait prosedur. Jadi kalau di kriteria yang ketiga ini tadi ada unsur lokasi, tempat, kemudian peralatan, dan yang ketiga adalah prosedur. Nah, terkait prosedur ini bagaimana? Ketentuannya Bapak Ibu, pelaku usaha wajib membuat prosedur, mempunyai prosedur yang tertulis dan terdokumentasi, dan harus menerapkan prosedur itu sesuai dengan ruang lingkup SCPH di pelaku usaha. Gitu ya. Jadi harus dibuat nanti setelah lulus dari pelatihan ini inisiasi Bapak Ibu untuk membuat prosedur atau SOP ya di tempat SPPG Bapak Ibu. SOP ini meliputi apa? Meliputi bahan, meliputi proses dan meliputi produk. Gitu ya. Terkait bahan misalnya SOP pembelian bahan, SOP pemeriksaan bahan datang, misalnya seperti itu. Kalau terkait proses produk halal, misalnya SOP proses produksi, SOP pencucian fasilitas produksi, gitu ya. Nah, seperti itu SOP-nya. SOP produk, misalnya SOP penarikan produk jika terjadi produk yang bermasalah. Bagaimana SOP-nya? Itu buat semua Bapak Ibu. Ketika proses audit nanti akan dinilai oleh auditor halal, akan diminta semua SOP-nya dan akan direview apakah sudah mencukupi ataukah belum. Jika misalnya perlu ditambahkan SOP baru ya harus dipenuhi. Gitu ya. Karena dianggap mungkin tidak mencukupi SOP-nya. Nah, setelah membuat SOP, Bapak Ibu perlu disosialisasikan seluruh prosedurnya tadi ke semua pihak yang terkait. Biar mereka paham, kemudian biar semua personel itu bisa melaksanakan SOP tersebut. Nah, setelah itu bukti-bukti bahwa sudah ada sosialisasi terkait SOP harus didokumentasikan, harus disimpan ya buktinya. Nah, terkait
prosedur pasti menggunakan peralatan ya Bapak Ibu. Tadi sudah disinggung Pak Yai, jika misalnya peralatan kita ada yang terkontaminasi najis, maka kita harus paham jenis najisnya apa dan proses pensuciannya bagaimana. Gitu ya. Makanya penyelia halal itu adalah orang Muslim, karena kalau orang Muslim kan tahu terkait najis dan toharoh, cara bersuci. Nah, yang ingin saya tanyakan, najis ada berapa Bapak Ibu? Najis ada berapa tadi? Yang 3, Bu. disampaikan Pak Kiai ada 3. Tiga. Apa saja? Mughaladzah. Mughaladzah, mutawasithah, Mutawasithah, mukhafafah. mughaladzah. Iya betul. Mughalado, mutawasito, mukofafa. Dari yang najis sedang ringan dulu, air kencing bayi laki-laki usia kurang dari 2 tahun yang belum minum, yang hanya minum ASI saja, air susu ibu gitu ya. Nah itu untuk najis mukofafa. Nah ini kadang kecil kemungkinan ya ada di SPPG ya. Yang bisa jadi terkontaminasi adalah dari najis sedang atau najis mutawasito. Jika misalnya peralatan kita terkontaminasi najis mutawasito, maka harus dilakukan pencucian dan pensucian dengan menggunakan air, air yang mengalir tadi ya, atau air yang volumenya banyak. Nah, untuk najis mutawasito ini contohnya kena apa ini peralatan kita? Kotoran hewan. Kotoran hewan, kotoran manusia gitu ya, air kencing hewan, air kencing manusia, kena darah gitu ya. Darah juga itu juga najis mutawasito. Apalagi Bapak Ibu, mungkin muntahan gitu ya. Homer, nah minyak apa minuman keras itu juga najis mutawasito. Kalau peralatan kita terkontaminasi itu, maka kita harus menggunakan air untuk membersihkannya. Gitu ya. Sampai najisnya itu hilang. Najis berupa bau, rasa, warna najis itu hilang. Tidak perlu dihitung berapa kali. Namun kalau misalnya najis mughalado itu harus dihitung. Kalau terkena anjing, babi atau unsur dari babi dan anjing itu, maka peralatan kita harus disucikan dengan menggunakan kaidah najis mughalado, pensucian najis mughalado. Dicuci dengan air ya 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan debu gitu ya, atau jika tidak maka boleh digunakan bahan pengganti yang memiliki daya pembersih yang sama, boleh. Nah sekarang pertanyaannya, jika misalnya alat produksi kita Bapak Ibu yang ada di SPPG ini terbuat dari benda keras, tidak menyerap najis, misalnya dari besi atau baja gitu ya. Kalau terkena najis mutawasito, Bu, kemudian disucikan dengan menggunakan air, rusak alat saya. Produksi akan terhambat gitu ya. Maka jika demikian Bapak Ibu, ketentuannya boleh menggunakan selain air. Asal satu, syaratnya bahan yang selain air itu halal. Yang kedua, najisnya secara organoleptik hilang, bau, rasa, warnanya hilang. Jadi mungkin di tisu dulu gitu ya. Di tisu dulu peralatannya yang terbuat dari besi tadi, kemudian baru dikasih misalnya alkohol atau juga dan seterusnya, selain air. Gitu ya. Nah, untuk peralatan yang digunakan untuk produk babi maupun non-babi tidak boleh digunakan secara bergantian, Bapak Ibu. Meskipun sudah melalui proses pensucian, nggak ada toleransi. Misalnya kalau di apa namanya supermarket besar, gitu ya kan pasti jual daging babi dan daging sapi, dipisahkan tempatnya. Tapi ternyata ketika kita lihat, loh, pisaunya dipakai secara bergantian itu nggak bisa kan akan mengkontaminasi kan sifatnya basah gitu ya. Kalau misalnya ada alibinya mereka loh ini sudah disucikan kok secara syariat Islam pakai air 7 kali salah satunya dengan debu tetap tidak bisa tetap tidak ditoleransi. Gitu ya begitu. Nah kita sampai di kriteria yang keempat produk. Kriteria yang keempat, apa yang diatur di kriteria yang keempat dan harus diimplementasikan, diterapkan oleh Bapak Ibu semuanya. Pastikan Bapak Ibu, produk yang dihasilkan oleh SPPG adalah produk yang dihasilkan dari bahan halal. Kemudian diproses secara syariat Islam, artinya menggunakan peralatan dan fasilitas produksi
itu yang sudah tidak terkontaminasi dengan bahan yang tidak halal. Baik itu dalam penyimpanan produknya maupun dalam distribusi atau pengemasan produknya. Gitu ya. Nah, kemudian harus dijamin Bapak Ibu bahwa produk yang sudah dihasilkan tadi MBG ini selama proses pengemasan, penyimpanan, pengangkutannya itu dipisahkan secara fisik dari materi yang tidak halal. Gitu ya. Jadi pastikan armada atau mobilnya ini sudah bersih, tidak ada bahan yang najis ataupun bahan yang haram. Nah, yang diproduksi Bapak Ibu pastikan produk yang aman ya, aman untuk dikonsumsi. Kalau misalnya menggunakan bahan tambahan pangan, maka harus dipastikan dosis penggunaannya harus tepat. Kemudian kalau ini harus food grade kan gitu, bahan pewarna kah atau yang lainnya. Nah, untuk ketentuan produk ada 3 hal yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama bentuk produk, yang kedua profil sensori dari produk atau karakteristik produknya, yang ketiga nama produk. Nah, ketika kita melihat produk yang sudah dijadi, maka pastikan tidak menyerupai hewan babi atau anjing, bentuk produknya. Kemudian kalau ada bentuk produk atau ada kemasannya, maka pastikan tidak ada unsur erotis, vulgar, ataukah pornografi. Ini nggak akan bisa disertifikasi halal. Gitu ya, kalau bentuknya seperti demikian. Makanya semua produk nanti akan diminta fotonya, akan difoto. Ya, untuk memastikan bahwa bentuk produk ini sesuai dengan kriteria. Tidak berbentuk babi, anjing, tidak ada unsur vulgar ataukah pornografi. Kemudian selain bentuk, pastikan Bapak Ibu terkait karakteristik atau profil sensori. Bau, rasa, aroma tidak boleh memiliki kecenderungan yang mengarah pada produk haram atau yang diharamkan sesuai ketentuan fatwa. Misalnya nih produknya sudah halal, bahannya halal, prosesnya halal, tapi ternyata di produk akhir ini ada kayak aroma minuman kerasnya. Nah, gitu ya. Entah bahannya apa yang ditambahkan kok kayaknya ada unsur ini ya aroma seperti Homer. Nah, ini nggak bisa disertifikasi halal gitu ya. Kemudian yang ketiga, pastikan nama produknya. Nama produk dan kemasannya ini tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam atau etika kepatutan yang berlaku di masyarakat. Untuk lebih mudahnya, nanti terkait nama produk, Bapak Ibu bisa nanti cek di Tabel B1 SNI 99004 tahun 2021. Ini yang mengatur terkait persyaratan umum pangan halal. Nah, di sini sudah ada Bapak Ibu untuk persyaratannya. Jadi yang pertama itu tidak boleh ada simbol kekufuran, kemaksiatan atau yang berkonotasi negatif. Contoh misalnya tidak boleh pakai nama mie setan, mie iblis, es pocong, atau gambarnya itu ada gambar yang erotis, porno gitu ya, nggak boleh. Kalau mau sertifikasi halalnya lancar ya ganti nama, kayak gitu ya. Kemudian kalau namanya juga tidak boleh menggunakan nama benda atau hewan yang diharamkan. Ada unsur homernya, misalnya root beer, nah ada birnya. Kemudian ada namanya mungkin es krim rasa rum, contohnya di sini ada rumnya. Nggak pakai rum, tapi namanya ada unsur rumnya. Nah ini juga tidak bisa disertifikasi halal. Kemudian namanya mencerminkan nama babi atau anjing, misalnya bacon. Nah, kalau kita tahu bacon, bacon itu kan babi bakar gitu ya. Nah, kalau bahannya ini nggak ada babinya, tapi namanya sudah bacon, itu nggak bisa disertifikasi halal. Contoh yang lain juga demikian. Jadi pastikan bentuknya, ya bentuknya tidak boleh menyerupai babi atau anjing gitu ya. Nah, ini kayak bakpao gini ya, bakpao halal, tapi bentuknya kayak kepala babi. Nah, ini nggak bisa disertifikasi halal. Kemasannya juga demikian, pastikan tidak ada menyerupai atau tergambar hewan babi atau anjing sebagai fokus utama. Nah, ketika produk sudah dihasilkan, maka akan dikemas. Pastikan bahan kemasnya tidak terbuat atau mengandung bahan yang tidak halal. Maka ompreng itu juga harus diperhatikan, Bapak Ibu. Kalau bisa harus ada sertifikat halalnya atau dokumen pendukung dari ompreng tadi, karena ini kemasan ya. Kemudian jangan sampai nanti kalau misalnya ada desain kemasan, baik itu tanda, logo, simbol, atau Itu gambar, itu yang bertentangan dengan syariat Islam, Bapak Ibu. Indonesia. Ada yang bocor? Halo?
Ya, baik, di nonaktifkan dulu mikrofonnya. Nah, Bapak Ibu, ketika ada produk yang kemudian Bapak Ibu akan repack atau akan mengemas ulang atau akan melabel ulang gitu ya. Bolehkah? Boleh, tapi syaratnya adalah Bapak Ibu harus memastikan barang yang sudah barang yang akan di repack atau yang akan dilabel ulang atau yang dengan dikemas ulang ini sudah memiliki sertifikat halal dari BPJPH atau bahan ini positive list, bahan yang dikecualikan, produk yang dikecualikan dari sertifikat halal. Itu ya, kurang 5 menit ya. Oke, pencantuman label. Nah, ketika sudah jadi produk akan diwajibkan untuk pencantuman label halal. Namun, pencantuman label ini ada beberapa produk yang dikecualikan. Contoh, produk yang kemasannya terlalu kecil. Ini boleh tidak mencantumkan logo halalnya. Kemudian produknya itu dikemas langsung ke hadapan pembeli atau dijual dalam bentuk curah. Nah, ini ada unsur identifikasi dan mampu telusur, Bapak Ibu. Untuk ini, Bapak Ibu harus membuktikan bahwa produk yang Bapak Ibu hasilkan ini mempunyai pencatatan yang jelas, sehingga mampu menjadikan hal mempermudah untuk ketelusurannya. Dia, jadi buat catatan yang jelas, dokumentasi yang jelas, mulai dari bahan sampai menjadi produk, sehingga unsur ketelusurannya itu bisa dipastikan, bisa di apa namanya ditelusuri, gitu ya, bahwa ini bahannya dari bahan halal, bisa di apa namanya ditelusuri kehalalannya, bisa dibuktikan kehalalannya, sampai menjadi produk, prosesnya juga standarnya halal. Itu harus ada pencatatan yang jelas. Meskipun kita sudah melakukan sistem jaminan produk halal ini ya, bisa tetap ada potensi Bapak Ibu. Dihasilkan produk yang tidak sesuai kriteria halal atau gagal halal. Jika demikian, maka Bapak Ibu jika menemui hal yang seperti ini, maka pastikan produk yang gagal halal itu ditarik dari rantai produksi. Kemudian lakukan pengendalian dan pengamanan, pengawasan yang ketat. Kalau misalnya sudah terlanjur diedarkan gitu ya, misalnya makanan MBG-nya udah terlanjur didistribusikan, maka tarik produk tersebut, harus ditarik. Kemudian jangan sampai produk ini di-rework atau direproses. Karena ini terkait halal haram, produk ini harus dimusnahkan atau dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Boleh. Kalau misalnya memungkinkan bisa dijual ke konsumen yang tidak mensyaratkan produk halal atau non-Islam, tapi ketentuannya harus ada pengendalian dan pengamanan, pengawasan yang ketat. Jangan sampai salah eh, apa orang Muslim mengkonsumsinya. Jadi kalau misalnya ada produk yang gagal halal, ya harus diberi keterangan tidak halal. Jadi orang Muslim akan tahu, oh ini produk yang tidak halal. Nah, kriteria yang kelima, nah kurang 5 menit ya. Kriteria yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Apa yang harus saya lakukan, Bu, untuk implementasi kriteria yang kelima? Bapak Ibu harus lakukan audit internal dan kaji ulang manajemen. Audit internal ini harus Bapak Ibu lakukan minimal setiap 1 tahun sekali. Siapa yang akan melakukan audit? Auditor halal internal atau penyelia halal atau tim manajemen halal. Ketentuannya adalah mereka yang sudah paham terkait pemantauan penerapan SCPH. Jadi harus sudah pernah mengikuti pelatihan. Ya, Kak Bapak Ibu, di sini penyelia halal bisa menjadi auditor halal internal. Ketentuannya 1 tahun sekali. Dengan menggunakan nanti ada namanya daftar periksa audit. Namanya checklist audit. Nanti bisa digunakan ketika audit internal. Prosedurnya harus dibuat ya Bapak Ibu untuk audit internal dan kaji ulang manajemen. Setelah ada audit internal, biasanya hasilnya akan dirapatkan dalam rapat kaji ulang manajemen. Ini fungsinya untuk mengevaluasi penerapan SCPH-nya. Ya. Jangan lupa bukti-bukti penerapan audit internal dan kaji ulang manajemen, pelaksanaan kaji ulang manajemen, pelaksanaan audit internal harus disimpan Bapak Ibu ya. Apa yang bisa menjadi bukti? Checklist audit yang sudah terisi, laporan audit internal, dokumentasi foto kegiatan audit atau jadwal audit, daftar hadir audit internal. Itu merupakan bukti-bukti yang bisa Bapak Ibu simpan ketika ditanyai bahwa apakah sudah ada audit internal ataukah belum gitu ya.
Kalau itu buktinya valid pasti akan diterima. Ya, jangan sampai hilang nanti. Untuk daftar komposisi bahan dan PPH, Bapak Ibu harus simpan ya. Kemudian harus dilaporkan setiap 6 bulan sekali ke BPJPH. Oke, sampai di sini Bapak Ibu nanti akan membuat manual SJPH di sistem ya. Manual SJPH ini penting karena ini menggambarkan bagaimana cara SPPG untuk memenuhi kriteria SJPH. Gitu ya. Manual SJPH itu seperti ini. Nanti akan diajarkan membuatnya bisa di sistem atau nanti ada template gitu ya. Kalau ini nanti pelatihan ini nanti by system nanti membuat manual SJPH-nya. Oke, sudah jam 3 ya. Kurang sedikit. Nah, saya akan mereview, merefresh apa yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi, kriteria SJPH itu ada 5 yang harus Bapak Ibu terapkan di SPPG Bapak Ibu semua. Dan 5 kriteria inilah yang akan dinilai penerapannya seperti apa oleh audit halal, auditor halal, gitu ya. Saat mengaudit, auditor halal akan memeriksa 5 kriteria ini di tempat Bapak Ibu sudah dilaksanakan ataukah belum. Kriteria yang pertama tadi apa? Komitmen dan tanggung jawab. Jadi harus ada kebijakan halal yang sudah ditetapkan, harus disosialisasikan kebijakan halal ini secara internal maupun eksternal. Kemudian harus ada tanggung jawab manajemen puncak melalui ada penunjukan, penetapan penyelia halal dan tim manajemen halal. Kemudian harus ada unsur pembinaan sumber daya manusia, yaitu harus ada pelatihan, baik itu pelatihan internal maupun pelatihan eksternal di bidang halal. Kemudian kriteria yang kedua, bahan. Bahan tadi ada 2 kriteria ya, bahan yang wajib bersertifikat halal dan bahan yang dikecualikan dari sertifikat halal. Ada di KMA 944, 748, dan 1360. Di luar itu bahan tersebut maka bisa menggunakan dokumen pendukung bahan lain. Tadi sudah kita bahas satu persatu. Oke, kemudian ada kriteria yang ketiga. Yang ketiga adalah proses produk halal. Perhatikan lokasi, tempat, dan peralatan yang digunakan. Kemudian jangan lupa untuk proses produk halal ini ada kaitannya dengan prosedur. Buat SOP. SOP prosedur penerapan SJPH di tempat Bapak Ibu. Jika sudah ada SOP-nya Bapak, bagaimana Bu? Boleh. Pakai SOP yang sudah ada, tinggal memasukkan klausul-klausul halalnya. Gitu ya. Jadi biar nggak banyak SOP, Bu, boleh. Secara efektif boleh dipakai SOP yang sudah ada, tinggal memasukkan poin atau klausul-klausul halal di dalam SOP yang sudah ada. Kemudian ada kriteria yang keempat, yaitu produk. Secara umum, Bapak Ibu, produk harus aman dikonsumsi, kemudian pastikan bentuk produk, nama produk, kemasan produk, kemudian profil sensori atau karakteristik dari produknya. Jangan sampai tadi sudah bagus prosesnya, produknya malah tidak sesuai kriteria halal, gitu ya. Nah, setelah itu ditutup dengan kriteria yang kelima, yang juga akan dinilai penerapannya seperti apa di SPPG Bapak Ibu, yaitu meliputi audit internal dan kaji ulang manajemen. Audit internal dilaksanakan berapa kali minimal? Minimal berapa kali? 1 tahun, Bu. 1 tahun sekali. Siapa yang menjadi auditor halalnya, Bapak? Auditor internal, penyelia halal, dan juga tim manajemen halal ya. Jadi mengaudit teman sendiri akhirnya, karena ini audit internal. Bisa menjadi apa namanya persiapan ketika akan menyongsong audit eksternal dari LPH ya, akan bisa mengasesmen diri sendiri, mengetahui apa kelemahannya sehingga kita bisa melakukan tindakan perbaikan dari temuan atau kelemahan yang sudah kita temukan pada saat audit internal. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Buah durian biji selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Itu ya. Ada pertanyaan?